Jadilah sarjana yang merekonstruksi, bukan yang direkonstruksi. Jadilah mahasiswa yang membangun, bukan yang dibangunkan. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bercerita. Kali ini kita cerita dengan Ketua Cabang HMI MPO Ciputat ya? Ciputat. Ciputat. Cak Ulum. Ya. Nah, sebagai Ketua Cabang pasti punya tanggung jawab moral dalam membina teman-teman muda ini, terutama anak-anak milenial ya. Merasa risih, resah, dan gelisah nggak melihat kondisi hari ini di gerakan mahasiswa, ya terutama di Ciputat? Terkait Nama dulu dong. oh iya, Tak kenal maka tadi saya. nama kata saya. Nama Khairul Ulum, dipanggil Cak Lu. Cak Lu. Surabaya, Madura. Madura. Jadi kalau mau ke Madura hubungi beliau aja. Ya. Siap. Tiket gratis. Enggak bayar. Kalau di Bandung itu terkenal dengan istilah tanah Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Oke. Tapi kalau Madura, tanah Madura lahir ketika Tuhan sedang tertawa. Tertawa. Itu Cak Nun telah mengatakan itu. Mengapa? Karena orang Madura itu sama seperti orang-orang Timur, memiliki selera humor yang tinggi. Oke. Itu sedikit apa namanya ya? Promosi sedikit, lah ya. Ya, promosi lah. Iya. Nah, untuk Ciputat kita membicarakan tentang saat ini terkait kemahasiswaan. Polemik atau fenomena saat ini di mahasiswa di daerah Ciputat itu, pertama, selama saya menjadi Ketua Umum HMI MPO Cabang Ciputat, yang sebelumnya memang sempat redup, kemudian pernah redup. Tidur. Iya. Kemudian bangkitlah saat ini pada saat bulan puasa kemarin, ya kita untuk deklarasi untuk membangkitkan kembali HMI MPO Cabang Ciputat. Nah, ketika muncul HMI MPO Ciputat, ini juga banyaklah tantangan untuk kita untuk merawat dan membentuk para kader-kader ke depan, terutama dalam menyiapkan generasi emas bangsa di tahun 2045 ke depan. Nah, inovasinya kita ada di HMI MPO Ciputat ini tumbuh kembali itu untuk menginovasi dan juga menjawab tantangan yang saya pikir saat ini perlu dihadiri oleh HMI MPO Ciputat, terutama dalam kemahasiswaan juga terkait keislaman dan juga krisis moral pada saat ini ya. Yang paling menyedihkan saat ini, terutama di dalam kaitan gerakan-gerakan misalnya, itu terkait money aksi, money politik, money tugas akhir. Ini menghilangkan marwah sebagai kaum intelektual, khususnya para mahasiswa. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan, bukan hanya wilayah Ciputat saja ya, tetapi Jabodetabek lah ya. Wilayah secara luas lah. Ini harus diperhatikan. Mengapa seperti ini? Karena banyak kader-kader itu yang memiliki potensi, tetapi tidak terkoordinir potensi ini oleh oleh inovasi-inovasi yang harus kita bangkitkan kembali di Ciputat. Lewat organisasi, terutama di HMI MPO Ciputat ini. Nah, ketika HMI Ciputat ini hadir, ya tentunya banyaklah gejolak dan juga tantangan ya. Terutama sebagai sebagai wadah organisasi kemahasiswaan, seharusnya ketika seseorang itu memiliki wadah yang besar, dia harus bisa menerima semua organisasi yang ada dan berkembang di Ciputat dalam lingkup sama-sama dalam lingkup kampus, dan juga sama-sama saling berkolaborasi dan
saling mencetaklah dalam suatu perkaderan dan juga membentuk para kader-kader yang inovatif, kritis, kolaboratif, dan yang terpenting adalah berkarakter Islami. Nah, inilah banyak mahasiswa saat ini mungkin memang mereka kritis, pintar dan sebagainya, tetapi secara akhlak moral sangat jauh. Karena apa? Ya, bukan hanya ilmu pengetahuan, bukan hanya pikiran yang perlu dididik, tapi hati itu perlu untuk dididik. Hati perlu untuk dididik, tapi kan apa yang mau dididik kalau urusan hati? Ini kalau kita masuk ke ranah tasawuf nih Bang, Ya, itu ada namanya dimensi esoteris dan juga ada dimensi eksoteris. Nah, dua dimensi ini yaitu dimensi jasmani dan juga dimensi rohani. Nah, dimensi rohani inilah yang kita didik. Bagaimana cara mendidik dimensi rohani ini? Ya tadi, dengan nilai-nilai keislaman yang kita tawarkan. Ya mungkin para kader sudah tidak asing lagi di latihan LK1. ya. Kita dididik bukan hanya terkait dengan keilmuan, tapi di situ ada kita didik dengan keyakinan, makanya ada materi keyakinan muslim. Kemudian secara keilmuan kita diajarkan wawasan ilmu, secara bersosialisasi kita ada wawasan sosial. Ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita dibekalkan teori dengan kepemimpinan kan. Nah, itulah dirasa sangat penting dan perlu untuk dikembangkan selanjutnya di daerah HMI MPO Ciputat ini. Jadi untuk para organisasi di HMI Ciputat, apapun itu organisasinya yang ingin berkembang di wilayah manapun, bukan hanya di Ciputat, itu harus sama-sama kita terima. Kalau bisa saling berkolaborasi, saling mencetak generasi emas bangsa yang kemudian bisa membuat sejarah baru dan bisa berkontribusi dalam mengembangkan dan juga membuat inovasi-inovasi baru terkait pendidikan ke depan dan juga isu-isu terhadap kedepannya. Siaplah untuk menerima tantangan ke depan, khususnya di era digital saat ini kan. Menariknya begini, sebelum kita jauh bicara soal digitalisasi dan lain sebagainya, ada fenomena baru. Memang dari dulu ini soal tantangan lahirnya HMMPO di Ciputat gitu kan. Ada masalah baru lama tapi sekarang juga masih ada, itu gini. Rata-rata mau mahasiswa baru masuk nih, Cak, itu hampir mau LK, itu rata-rata itu pasti berantem tuh di kampus tuh, rebutan kader tuh. Iya. Nah, fenomena ini menurut Cak gimana, Cak? Itu yang saya bilang tadi ya Bang. Fenomena ini apabila ini terjadi di salah satu organisasi, maka saya katakan organisasi ini wadahnya masih sempit. Kalau ibaratkan sebuah air, ketika wadah itu masih sempit, dia akan luber airnya. Nah, inilah yang disebut dengan wadahnya sempit. Makanya Gus Dur itu bilang, seseorang itu ketika memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas, dia memiliki wadah yang besar. Nah, selagi wadah dia besar, dia akan menerima perbedaan apapun, baik itu segi keilmuan, keorganisasian, dan segi apapun itu. Nah, sangat disayangkan, ya kita tahulah, di Ciputat juga saya tidak ingin bercerita secara detail, tapi ketika hadir MPO Ciputat, itu ada sebuah kata-kata, apa yang mau diselamatkan di Ciputat. Saya pikir MPO kan ini majelis penyelamat organisasi, terus lalu apa yang mau diselamatkan di Ciputat? Itu kalau saya yang ditanyai begitu, jawabnya gampang aja, Cak. Ya moralitas mahasiswa hari ini. Ya benar, terutama moralitas mahasiswa saat ini itu kan salah satunya. Ya, tetapi pertanyaan itu seharusnya tidak layak untuk dilontarkan. Kalau bahasa almarhum Gus Dur tadi, mereka paham dan itu benar ada di organisasi itu. Ya tadi orang tersebut tidak memiliki wadah yang besar. Ya tadi, ya saya pikir HMI MPO Ciputat hadir, Lafran Pane pun bangga terkait hal itu sebagai seorang pendiri. Ya. Karena kita memiliki tujuan
yang sangat bagus gitu kan. Terutama berkaitan dengan menyikapi tantangan untuk ke depan lah. Nah, lika-liku ini di HMI Ciputat itu banyak lah terjadi, mulai dari gesekan. Harusnya harusnya gini ya. Kalau saya pribadi, harusnya gini, kita bersaing itu kan, Cak, sambil ngerokok, Cak. Santai-santai ya, Bang. Jadi kalau di Walang Bacarita itu kita ngerokok boleh, ngobrol ya beginilah cerita kita kan. Jadi harusnya gini, kalau saya pribadi itu saya kembali lagi bahwa saya tinggal di Ciputat. Orang baru datang. Di situ orang ini, dia ini juga pendatang, Bos. Gua asli Ciputat contohnya. Harus dia inovasinya bagus. Berarti tugas gua adalah evaluasi diri gua. Kenapa sih dia ini datang, dia produktif? Contoh nih, orang pendatang kan, orang datang di suatu tempat. Kita ini udah tinggal lama di situ tapi nggak berkembang. Orang ini datang, dia inovatif. Tadinya ngontrak, tiba-tiba punya tanah, punya rumah. Harusnya gue evaluasi dong. Iya. Bukan gue ambil parang atau gue potong dia, atau gue usir dia, atau gue olok-olok orang lain untuk jahatin dia, atau gue singgung dia. Berarti apa yang Gus Dur sampaikan itu gue nggak ada itu. Wadah ilmu pengetahuan ini sempit sekali gitu kan. Iya, benar itu, Bang. Jadi ketika kita tidak menerima seorangnya tadi, maka di situ tadi balik lagi ke dimensi rohani. Oke. Ada yang salah di dalam dimensi rohani kita. Oke. Nabi Muhammad misalkan ketika dia menyebarkan agama Islam, bisa dikatakan bukan mencari kader lah ya istilahnya. Bisa dikatakan kalau di HM itu mengkader bagaimana orang-orang yang Yahudi bisa masuk Islam melalui apa? Melalui akhlakul karimah kan? Nah, sebenarnya seperti inilah yang seharusnya kita itu bisa menjadi cerminkan. Jadi anak-anak saat ini, mahasiswa saat ini, itu saya bisa katakan krisis moral karena tadi dia melupakan dimensi esoteris untuk dididik, lebih fokus terhadap dimensi rohani dan juga kekayaan intelektual. Makanya benar yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, orang Madura itu. Orang Madura. Tetangga rumah. Oh, iya. Prof. Mahfud MD itu. Beliau mengatakan, bukan calon presiden, wakil ya? Wakil. Lagi kita itu. Oke, ini iklan, Cak. Iklan. Jadi kata beliau, 87% pelaku korupsi adalah seorang sarjana. Betul. Seorang sarjana kan kita tahu lah secara pemikiran, keilmuan mereka gimana. Tetapi ternyata kita melupakan terkait tadi pendidikan rohani. Maka oleh sebab itu tanda-tanda kemunduran organisasi termasuk di dalamnya pendidikan itu adalah moralitas. Ketika seseorang itu memiliki pengetahuan yang luas dibersamai dengan moralitas, maka kesempurnaan keilmuan di situ. Makanya kita di dalam HMI itu ada istilah iman, ilmu, dan amal. Iman, kita harus yakin terhadap keimanan kita sendiri kan gitu. Kemudian keilmuan, ketika kita sudah tahu tentang keimanan, dimensi-dimensi ketuhanan, dimensi-dimensi kegaiban dan juga berbau-bau tauhid, bukan hanya cukup di stuck di keimanan saja, tapi masuk ke ranah keilmuan. Harus banyak kita gali tentang keilmuan. Setelah mendapatkan keilmuan itu, ini yang jarang seseorang praktikkan, yaitu pengamalan. Nah, pengamalan inilah yang tadi, apabila pengamalan ini tidak didasarkan terhadap karsa dan juga rasa, ya tadi akan bisa melenceng pengamalan ini. Mungkin dia menjadi seorang pejabat, dia mengamalkan semua pengetahuan dan ilmunya, tapi tidak dibarengi dengan
hati atau rasa atau dimensi tasawuf yang tadi saya katakan itu, maka akan terjadi kegagalan di sini. Nah, jadi yang menjadi batas antara pengamalan ini yaitu adalah hati. Nah, ini kalau kita mau berbicara tentang tasawuf. Kalau dalam pendidikan itu dikenal dengan istilah pendidikan karakter. Karakter inilah yang saat ini perlu kita harus perhatikan lah. Kemarin ya setiap ada mahasiswa baru yang masuk di salah satu kampus, itu pasti banyak tadi seperti yang Bung Ray bilang pasti itu saling merebut kader. Sampai berantem itu. Iya, sampai ada yang baku hantam itu. Gimana? Misalkan anggaplah misalnya ini adalah kampus Islam, terus mengibarkan bendera terkait keislaman, tetapi dalam praktiknya baku hantam ini tidak mencerminkan keislaman. Gitu. Nah, tadi Nabi Muhammad secara menjabarkan keislaman tidak pernah memakai kekerasan. Ya. Bahkan ketika di Taif dilempari batu, sandal, dilempari kotoran, Nabi Muhammad tetap memaafkan. Bahkan malaikat Jibril, apabila engkau ya Muhammad ingin memberi azab kaum Taif, gunung di kanan dan di kiri ini saya bisa angkat untuk memberikan azab terhadap kaum Taif ini kan. Tapi Nabi Muhammad tidak ingin. Beliau berkata, jangan. Bisa jadi penerus daripada kaum Taif ini akan memeluk agama Islam. Jadi nggak perlulah kita terkait keorganisasian harus baku hantam gitu kan. Biarlah mereka para mahasiswa memilih wadahnya sendiri. Selagi wadah itu memang menarik, pasti akan dipilih oleh mahasiswa itu. Nggak perlu ada baku hantam dan sebagainya. Itu tidak mencerminkan sebagai mahasiswa lah. Kasihan nanti adik-adik jadinya kaget. Wah, kok begini begitu ya. Kasihan kan mereka jadi bang. Wah, saya mau masuk ini malah jadi berantem. Aduh. Akhirnya dia belum di kader aja udah babak belur gitu ya. Udah begitu dia sudah berhadapkan dengan masalah gitu kan. Padahal kan dia ini baru masuk bawa masalah dari sekolahnya, otaknya masih mohon maaf masih sempit. Ini kita mau masukin untuk bagaimana, bukan nih pikirannya dia kasih ilmu yang banyak, tapi di awal dia mau direkrut aja dia sudah berhadapan dengan hal-hal begitu. Ini udah kayak organisasi mohon maaf organisasi preman gitu. Nah, itu dia. Kalau mau dibilang kan begitu. Di awalnya udah kekerasan nih. Benar. Oke, Cak. Saya baru 2 hari lalu. Ya biasalah cerita-cerita, ngobrol-ngobrol di pinggir jalan, ngopi-ngopi. Dapat kabar katanya teman-teman MPO di Ciputat itu lagi sedang menyiapkan seperti perpustakaan digital gitu. Gimana ceritanya? Ya, benar. Pertama, Ciputat ini kan terkenal dengan para pemikir-pemikirnya. Tokoh-tokohnya banyak lah di sana lahir kan. Tidak usah saya sebutkan, pasti seseorang yang tahu Ciputat sejarahnya mereka akan tahu lah tokoh-tokohnya siapa. Nah, di HMI MPO ini banyak kader-kader yang memiliki bakat dalam literasi, terutama dalam penulisan. Baik kader-kader yang sudah lama senior ataupun yang sampai saat ini yang baru. Nah, sayang karya-karya mereka itu hanya menjadi koleksi di rumahnya atau di perpustakaannya dan di handphone mereka. Ya tadi wadah perpustakaan digital untuk HMI MP cabang Ciputat ini tadi agar supaya para senior-senior terdahulu yang memiliki buku itu bisa masuk ke aplikasi itu. Jadi kader-kader itu nanti termotivasi. Oh, ternyata senior-senior kita itu dulu sangat berkompeten, sangat sangat ingin dalam berliterasi dan juga bisa menjadi motivasi. Karena ulama-ulama terdahulu itu pasti selalu melakukan penulisan, ya kan? Banyaklah ulama-ulama terdahulu memiliki karangan-karangan kitab, ya. Nah, itulah
yang saat ini juga mulai terkikis ya terkait literasi. Apalagi kita di era digital ini harus mampulah bersaing kan dalam kancah nasional maupun internasional kan dalam menyambut era digital ini kan. Jadi nanti perpustakaan ini akan kita masukkan para penulis-penulis yang lahir dari HMI untuk masuk ke daftar bacaan di dalam perpustakaan ini nanti. Jadi semua orang bisa mengakses gitu kan. Jadi nanti kan sekarang ini kan mahasiswa udah males ke perpustakaan tuh males. Kalau bukan semester akhir gitu kan. Semester akhir baru tuh ke perpustakaan. Sama tugas. Ya. Kadang tugas juga googling aja. Gitu. Iya, apalagi penelitian akhir. Itu kadang nggak ke perpustakaan, diem aja di rumah. Bang, bayar sekian. Besok jadi ya. Ditanya bingung dia sama dosen apa ini. Nah, inilah yang tadi saya bilang di awal terkait money tugas yang menghilangkan marwah seorang mahasiswa. Jadi nantinya outputnya itu ya tadi bisa menginovasi para kader dan juga bisa menginovasi agar supaya mereka mampu atau lebih bergairah lagi dalam membaca dan juga mudah untuk diakses kan. Saya pikir di HMI saat ini belum punya lah terkait perpustakaan digital kan. Baru ingin kita siapkan untuk HMI di cabang Ciputat ini kan. Nah inilah yang mungkin nanti akan kita buat secara dekat lah ya untuk terkait perpustakaan digital inilah. Jadi agar supaya teman-teman itu minat lagi dalam berliterasi dan juga dalam membuat karya-karya. Ya, siapa tahu dari situ tadinya teman-teman malas nulis bisa terenovasi jadi nulis. Jadi kira-kira ini kakanda saya ini kok dia punya buku di zaman yang nggak ada wifi aja. Dia bisa nulis buku 3 contohnya begitu. Masa saya nggak bisa gitu. Yang mengakses berbagai macam referensi masa nggak bisa gitu kan. Jadi tadinya kakandanya punya 3 bisa adiknya punya 6 kan. Benar. Nah itulah tadi sebagai motivasi lah untuk kader-kader berikutnya terkait untuk menjawab tantangan dalam segi literasi dalam era digital saat ini gitu ya. Jadi naik kelas dikit lah ya. Iya, gitulah. Jangan juga kita kalah sama era digital ini, Mas. Jangan sampai HMI itu terombang-ambing menjadi derasnya digital. Menjadi budak lah ya. Tapi kita harus mengombang-ambingkan digital itu dengan kreasi kita gitu. Sehingga era digital ini dipenuhi dengan karya-karya para mahasiswa dan juga para kader-kader nantinya gitu. Jadi ini timbul dari resah dan gelisah A, B, C dan lain-lain lahirlah nih. Oke Cak, saya gini loh, AMMPO ini kan gini, dia sedikit, tapi kalau saya pakai bahasa Peter Beck itu sedikit tetap menggigit. Contohnya tadi sudah disampaikan bahwa dia baru hadir di Ciputat saja ini udah jadi bahan perbincangan di kalangan teman-teman aktivis gitu, yang tua-tua lah di kampus di Ciputat misalnya. Bahkan HMI MPO Ciputat itu dikatakan sebagai virus di Ciputat. Oh gitu. Iya, ini mah kata saya belum lulus lah LK-nya ini orang. Oh gitu. Iya, belum lulus. Kenapa dibilang belum lulus? Misalkan kita datang untuk menawarkan sebuah inovasi, tetapi malah dianggap virus. Nah ini kan tidak jauh dengan orang Yahudi ketika Nabi Muhammad menawarkan Islam, ya kan dianggap sebuah virus. Nah itu tidak mencerminkan lah sebagai seorang kaum cendekiawan lah, calon-calon kaum cendekiawan di era-era berikutnya. Akhirnya ya saya balas juga dengan opini bahwasana HMI di Ciputat milik kita semua, bukan hanya milik seseorang, tapi milik mereka yang ingin berinovasi dan juga berkreasi dalam sebuah gagasan. Cak ini kan ketua umum, baru belum udah 6 bulan atau setahun belum? Sekitar 4 bulan. Oke. Gini,
ini penting sebenarnya, harus dijawab dan jujur. HMI MPO, apa sih Cak yang membuat Cak mau masuk, dan apa yang membuat Cak itu bangga jadi kader HMI MPO? Ya. Sampai dikasih tanggung jawab jadi ketua aja mau gitu loh. Ngurusin organisasi yang baru muncul nih, langsung jadi virus tadi kata orang-orang yang ilmu pengetahuannya kecil. Pertama yang menjadi motivasi saya mau untuk memegang amanah di Ciputat ini, pertama tadi saya ingin membangun inovasi-inovasi baru dalam menyiapkan tantangan di generasi Mas Bangsa. Melalui apa? Melalui mahasiswa yang berkarakter Islami. Bukan hanya sekedar kaya dalam intelektual, tapi secara keislaman juga dia matang. Jadi HMI MPO ini hadir bukan hanya untuk mereka yang sudah paham agama, tapi mereka yang sedikit pemahaman terhadap agama. Nah, ini bisa kita gali dan juga bisa kita bantu dengan perkaderan-perkaderan yang ada. Nah, itu yang pertama kan. Yang kedua, kita itu harus meninggalkan jejak dalam suatu kehidupan ini. Ya kan, yang kedua itu kan. Karena apa? Misalkan kita nggak bisa berkontribusi dalam masyarakat sekitar atau dalam diri kita sendiri, tapi kita bisa berkontribusi atau bisa ketika kita diberikan kesempatan, nah kita gunakan kesempatan itu sebagai kontribusi untuk membuat sesuatu hal-hal yang baik agar supaya nanti kita bisa dikenang oleh sejarah di masa yang akan berikutnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya tadi mahasiswa saat ini sudah mulai kering lah terkait moralitas. Nah, salah satunya dari 3 poin itu yang menjadi motivasi saya untuk mau dalam mengembangkan amanah terkait memimpin HMI MPO di Ciputat ini. Itu kan untuk amanah. Apa yang membuat Cak itu, gue bangga loh jadi kader HMI MPO? Pertama, yang saya membuat bangga terkait kader HMI MPO, di HMI MPO itu sangat mencerminkan segala perbedaan. Contohnya, mungkin di organisasi lain itu hanya identik dengan satu mazhab saja. Tapi di HMI, mau dia Muhammadiyah, mau dia NU, mau dia Syiah, apapun dia, yang terpenting dia seorang agama Islam, bisa menjadi wadah satu dan tidak pernah memperdebatkan terkait akidah-akidah dan saling satu tujuan dalam mensukseskan terkait keislaman untuk menjadi masyarakat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadi saya bangga. Mengapa bisa bangga? Karena kita bisa sharing terhadap mereka yang memang secara mazhab berbeda, kita bisa saling sharing-sharing tanpa harus cekcok kanan, cekcok kiri, tanpa harus pukul kanan, pukul kiri, tapi saling bertukar pikiran. Jadi saya bisa katakan HMI MPO ini sebuah laboratorium keilmuan pada saat ini. Dan saya harap juga HMI MPO itu bisa menjadi sumber atau atau sumbu peradaban kemajuan keislaman di masa berikutnya. Itulah. Jadi kalau kita tarik ke negara itu Bhinneka Tunggal Ika lah. Iya, beda-beda sangat mencerminkan itu. Itu yang menjadi kebanggaan lah. Jadi dari situ kita bisa belajar betapa luas suatu perbedaan dan betapa sempitnya wadah kita apabila kita tidak bisa menerima suatu perbedaan. Nah, inilah selagi kita tidak melanggar suatu norma-norma yang telah ditetapkan, mari sama-sama kita maju dan saling berkolaborasi lah di HMI ini. Gitu, Abang. Luar biasa, Caca.
terakhir dalam kesempatan ini apa harapan dan pesan aja ke teman-teman mahasiswa yang hari ini baru semester 1 Iya. sampai 5 lah kira-kira, dengan kondisi hari ini munculnya digitalisasi ini, rata-rata orang semua menyibukkan diri dengan ya hal-hal yang sifatnya praktis, taktis. Akhirnya apa yang tadi Cak sampaikan, yang banyak soal mengisi diri, mengisi hati dan pikiran itu tidak tersampaikan karena mereka terlalu taktis dalam dan mereka bangga ikutin perkembangan hari ini. Akhirnya kosong. Apa pesannya Cak kira-kira buat teman-teman terutama yang semester 1 sampai 5 lah? Pertama untuk para calon-calon mahasiswa, ya. Pertama itulah tata niat. Apa? Tata niat. Tata niat. Tata niat yang benar dan yang baik. Yang kedua, silahkan kalian, bukan silahkan, tapi haruslah masuk ke dalam organisasi, khususnya HMI MPO, yang mana di dalam organisasi itu ada sesuatu yang tidak didapat di dalam bangku kuliah. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga baru kemarin ya membahas atau menulislah terkait buku saya yang berjudul Sarjana Sabun. Sarjana Sabun. Sabun. Nah, untuk para calon mahasiswa, jangan menjadi sarjana sabun. Jadilah sarjana yang merekonstruksi, bukan yang direkonstruksi. Jadilah mahasiswa yang membangun, bukan yang dibangunkan. Nah, itulah pesan saya untuk para mahasiswa selanjutnya. Tata niat, masuk ke dalam organisasi HMI MPO, kemudian jagalah marwah sebagai mahasiswa, jangan menjadi sarjana sabun, dan jadilah mahasiswa yang pandai membangun, bukan dibangunkan. Untuk apa? Untuk menyiapkan dan juga untuk berkontribusi dan juga untuk menghadapi tantangan zaman berikutnya. Nah, semua itu ada di HMI MPO. Saya pikir HMI MPO itu sangatlah cocok, saya bisa katakan wajib untuk masuk ke dalam organisasi HMI MPO, terkhususnya di Ciputat. Secara luas, dimanapun kalian menjadi mahasiswa, ketika di situ ada HMI MPO, silahkan masuk ke sana. Bersama-sama kita menempuh pendidikan, bersama-sama kita berjuang, dan bersama-sama kita berkreatif, dan juga bersama-sama kita menjawab tantangan dengan kritis, dan bersama-sama kita melakukan inovatif yang baru untuk depan. Nah, itu Bang kira-kira. Baik. Terima kasih Cak. Tapi sebelumnya saya konfirmasi dulu. Ya. Buku Sarjana Sabun sudah terbit atau belum? Sudah terbit, sudah dibedah juga. Sudah dibedah. Oke kawan-kawan, itu saja dari Walang Bacarita. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan sebarkan sebanyak-banyaknya. Jangan jadi sarjana sabun. Kalau mau beli bukunya, hubungi Cak Ulum. Terima kasih Cak. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Sehat, mantap. Siap.